Halo semuanya, selamat datang di Cinamika Diary. Di video kali ini, seperti postingan waktu lalu, saya ingin sekali berbagi pengalaman hidup ya, pengalaman saya dahulu ketika saya mengambil keputusan untuk pensiun di umur 37 tahun. Pensiun di sini bukan berarti saya tidak bekerja ya. Pensiun di sini artinya bahwa saya tidak lagi bekerja dengan orang lain. Pertama, kedua, saya berani mengambil keputusan untuk keluar dari zona nyaman. Yang ketiga, saya lebih banyak ada waktu untuk melakukan hobi dan keinginan yang selama ini belum tercapai karena bekerja. Jadi misalnya kayak traveling gitu kan, saya butuh waktu dan juga dana. Itu tiga hal itu yang bisa saya lakukan. Jadi yang ketiga ini lebih ke hobi ya, lebih banyak saya ada waktu untuk menjalankan hobi. Jadi tiga hal inilah yang saya maksudkan dengan pensiun. Saya waktu itu mengambil keputusan ketika saya sudah tidak nyaman bekerja di kantor saya yang terakhir ya. Jadi saya bekerja di sebuah perusahaan nasional dan di akhir periode sebelum saya resign, keadaannya memang saya tidak happy dan saya merasa tidak nyaman. Jadi saat itulah saya bergumul, saya memikirkan lagi. Akhirnya saya memutuskan untuk resign dan pensiun. Oke, kita mulai saja dengan latar belakang keluarga saya dulu ya, supaya nanti tidak ada anggapan oh dia kaya makanya dia bisa kayak gitu. Nggak ada sama sekali. Jadi keluarga saya itu adalah keluarga sangat sederhana ya, jadi bisa dibilang pas-pasan karena saya anak pertama dari 5 bersaudara, tapi adik saya yang nomor 4 meninggal dunia ketika dilahirkan. Jadi kita berempat. Kemudian ada bapak ibu saya 6 orang, waktu kecil itu ada kakek saya jadi 7 orang. Kemudian juga ada saudara yang tinggal di rumah, jadi ada 8 orang yang harus dipenuhi kebutuhannya untuk anak-anak untuk sekolah, kemudian untuk makan dan segala macamnya. Jadi biaya itu yang mengcover adalah bapak saya. Bapak saya adalah seorang guru SD yang saat itu gajinya tidak seberapa ya, mungkin setengah bulan saya sudah habis. Ibu saya adalah ibu rumah tangga. Nah, ibu saya inilah yang saya bilang wanita pekerja keras ya, yang bisa menopang perekonomian keluarga, membantu menopang perekonomian keluarga. Apa yang orang tua saya lakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga? Jadi selain gaji guru, orang tua saya juga berkebun ya. Jadi di belakang rumah saya itu ada cukup luas lahan, dan itu dipakai orang tua saya untuk berkebun. Jadi ada pohon buah-buahan ya, seperti jeruk waktu itu, ada juga pisang, kemudian ada pohon kelapa, kemudian ada bunga. Kebetulan saya ada di Bali, jadi bunga itu setiap saat bisa kita jual ya. Jadi bunga itu kalau mama saya nggak punya uang ya, metik bunga kemudian dijual di warung. Kemudian apalagi ya, dan banyak lagi ya tanaman yang lain yang bisa dijual. Kemudian mama saya juga pelihara babi. Kalau di Bali kan babi sangat sangat laku. Kemudian ayam, pelihara ayam, kemudian pelihara, kadang dulu sempat beberapa kali itu pelihara sapi, dan bebek juga pernah. Jadi kita bisa ambil telurnya setiap pagi waktu pelihara bebek. Dan saya tinggal di desa ya, di sebuah desa yang ada di Bali. Nah,
Itu tambahan-tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang dilakukan orang tua saya. Dan juga untuk beras, orang tua saya punya sepetak sawah yang digarap untuk mendapatkan kalau panen padi kita nggak usah beli beras ya. Jadi saya ingat sekali waktu ya sudah SMP SMA, saya sering mengantar mama saya ke penggilingan padi dengan sepeda saya untuk menggiling padi ya. Jadi setelah jadi beras nanti dijual sama mama saya beberapa kilo, mungkin 5 atau 10 kilo untuk beli lauk pauk. Nah saat itu itulah yang dilakukan keluarga saya, orang tua saya terutama, untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi memang keadaannya dengan 8 orang yang ada di rumah itu dibilang sangat pas-pasan ya. Jadi saya sendiri bersyukur bisa sekolah sampai SMA aja sudah bersyukur ya. Jadi untuk bekal sendiri saya nggak dikasih setiap hari bekal sama bapak saya ya. Jangankan bekal yang besar, atau ada beberapa teman saya sudah dibelikan motor saat itu, tapi saya naik sepeda aja saya sudah senang sekali gitu. Jadi karena bekalnya juga, uang bekalnya juga tidak banyak, jadi kadang kan kita kayak misalnya saya SMP saya sudah merasa pingin beli sesuatu yang saya pingin beli gitulah. Jadi nggak ada uang lebih ya. Jadi apa yang saya lakukan dari SMP kelas 2, saya sudah bekerja. Kalau di Bali ada yang tahu itu jahit mote, kan waktu itu baju itu dijual ke turis-turis kan. Jadi di situ ada jahit mote atau manik-manik gitu. Dari situ saya dapat uang. Atau kalau ada yang tahu sarung pantai yang ada rombe-rombenya, nah itu juga saya yang buat dulu. Jadi dari SMP kelas 2 saya sudah melakukan pekerjaan itu supaya saya punya uang saku sendiri. Nah dari situlah saya mulai nabung sampai akhirnya SMA saya punya uang sendiri untuk beli baju sendiri, beli tas sendiri, beli sepatu sendiri. Jadi SMA saya sudah mengcover biaya untuk beli barang yang saya inginkan, walaupun barangnya nggak yang mahal ya. Jadi bajunya pun saya waktu itu belum ada supermarket, jadi saya belinya di kalau yang dari Bali pasti tahu pasar Kreneng yang ada di Denpasar ya. Saya minta bapak saya ngantar ke pasar Kreneng malam hari atau sore hari kita berangkat sampai sana karena pasarnya malam. Jadi kita beli di pasar Kreneng dengan harga tentunya terjangkau ya. Jadi saya beli tas, beli sepatu, beli baju itu di pasar Kreneng dulu. Karena waktu itu ya belum ada supermarket, cuman pasti harganya mahal. Jadi saya lebih senang beli di pasar ya, karena lebih murah. Nah setelah itu dari situ saya berpikir, dari SMA saya sudah berpikir tamat SMA saya ingin bekerja, saya ingin menghasilkan uang sendiri. Waktu itu bapak saya tanya, kamu mau kuliah di mana? Saya berpikir adik-adik saya aja masih kecil-kecil ya, masih sekolah dan butuh biaya besar. Sementara kalau saya kuliah ya tentu lebih besar lagi, karena bapak saya waktu itu pun kuliah. Bapak saya kuliah karena bapak saya kan hanya tamatan SPG, jadi dia melanjutkan kuliah untuk mendapatkan gaji yang lebih besar lagi kan. Saat itu dia kuliah juga, semakin besarlah biaya dalam keluarga itu. Jadi saya memutuskan, saya bilang kasih saya waktu 1 tahun untuk memikirkan jurusan apa yang saya inginkan. Padahal dalam hati saya ingin bekerja, hanya bekerja dan menghasilkan uang waktu itu. Kemudian setelah itu bapak saya mengiyakan, membolehkan saya bekerja. Kemudian pertama kali saya dapat bekerja itu jadi waitress kan. Jadi waitress hanya beberapa minggu karena kerjanya dari pagi sampai dari sore sampai
pagi ya, kadang jam 1, jam 2 itu baru tutup restorannya. Jadi dari sore sampai pagi lah, tengah malam. Jadi bapak saya lihat kasihan kan, anak kecil lah dianggap kerja sampai pagi. Jadi dia bilang lebih baik kamu jangan kerja di situ, takutnya nanti kamu sakit, kata bapak saya. Akhirnya saya berhenti. Kemudian saya berusaha lagi mencari pekerjaan ya dengan ijazah SMA. Pekerjaan apa sih yang saya dapatkan? Paling waktu itu ya sales, SPG, kalau nggak waitress kayak gitu kan. Jadi kerja di kantoran itu minimal ya harus D3 waktu itu ya. Jadi saya nggak bisa mendapatkan pekerjaan sebagai, susah lah ya mendapatkan pekerjaan di kantoran gitu dengan usaha saya sendiri gitu. Kalau saya, karena saya nggak punya relasi ya untuk mempekerjakan saya di kantoran gitu. Akhirnya saya mendapatkan pekerjaan sebagai penjaga toko di sebuah toko buku yang ada di Denpasar. Nah saat itu umur saya 18 tahun, karena saya tamat SMA kan umur 17 tahun. Akhirnya saya dapat pekerjaan jadi SPG, penjaga toko. Nah setelah itu saya berpikir lagi, saya mau sampai kapan kayak gini? Saya nggak bakalan bisa hidup terus-terusan seperti ini. Saya harus merubah hidup saya. Jadi saya harus kuliah. Dengan kuliah mungkin saya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dan waktu itu saya berpikir lagi, saya nggak mau selamanya menjadi karyawan. Saya ingin jadi businesswoman suatu saat nanti. Kalau saya bicara sama teman saya, kamu cita-citanya apa? Saat itu saya bilang saya ingin jadi businesswoman. Saya nggak tahu dari mana pikiran itu, tapi saya ingin jadi businesswoman. Dan setelah itu saya bicara pertama saya bicara dulu dengan manajer toko. Saya bilang saya mau kuliah. Saya waktu itu karena saya pingin sekali punya perusahaan atau jadi businesswoman, jadi saya mengambil jurusan manajemen perusahaan. Jadi pikiran saya kalau saya sekolah manajemen perusahaan, jadi nanti suatu saat nanti saya bisa memanage perusahaan saya sendiri, seperti itu. Jadi saya izin dulu sama manajer, diizinkan karena saya kan kerja sip-sipan ya, ada sip pagi sama ada sip malam. Jadi saya minta izin, saya mau kuliah gitu, terus diizinkan. Jadi saya bisa kerja hanya pagi, pagi kerja, sorenya kuliah. Nah kemudian saya cerita sama bapak saya bahwa saya ingin kuliah. Bapak saya tanya, terus kamu ngambil jurusan apa gitu? Terus saya bilang manajemen perusahaan. Terus kerjaan kamu gimana? Saya bilang saya sudah bicara dengan manajer, beliau mengizinkan saya bekerja pagi, kuliahnya sore. Ya udah, akhirnya waktu itu bapak saya setuju dan bapak saya mendaftarkan saya kuliah dan juga membayar uang kuliah selama 1 tahun. Kemudian saya mulai kuliah, dan uang kuliah, karena cita-cita saya dari SMA sudah ingin mandiri ya. Jadi tamat SMA saya tidak ingin minta uang lagi sama bapak, tapi kuliah saya dibiayai hanya 1 tahun. Bapak saya tahun pertama membayar semuanya, kemudian dari hasil kerja saya tabung, kemudian saya bisa membiayai kuliah saya sampai tamat dari hasil kerja saya. Saya ngambil cuma D3 ya, tidak S1. Jadi saya bisa menamatkan sekolah saya, kemudian saya yudisium, saya melamar pekerjaan. Dalam waktu 1 atau 2 minggu saya sudah mendapatkan pekerjaan di Kuta. Nah saat itu ketika saya bekerja di Kuta, ya saat itu ya sebelum bom Bali ya, yang pertama itu keadaan pariwisata di Bali itu sangat bagus. Waktu itu saya kerja di Kuta dan saya happy banget. Jadi saya mulai tabung uang saya, kemudian akhirnya saya bisa
punya motor sendiri, karena saya nggak punya motor sendiri ya. Motor dari bapak satu, itu pun untuk untuk saya dan adik saya berdua. Kemudian saya 8 bulan